Maka hubus syahawati minan nisa itu akan dipertahankan sampai di surga. Dan ibu-ibu, mohon maaf, kurang tepat kalau menganggap bidadari-bidadari surga itu saingannya. Nggak level, itu mah jauh di bawah ibu. Jadi kecantikannya dan kecantikan yang digambarkan oleh hadis itu tentang bidadari juga nggak bisa difahami secara literal. Contoh misalnya, bidadari itu berkulit bening. Bahkan kalau dia minum itu airnya kelihatan. Kalau kita bayangkan sekarang malah mengerikan itu. Coba kita minum teh kelihatan di sini tenggorokannya, malah ngeri orang nggak berani. Jadi visualisasi itu juga nggak bisa apa adanya dengan bahasa itu. Bayangin kalau kulit tenggorokannya transparan ya. Nah, malah nggak menarik sama sekali kan. Jadi artinya biarlah itu disebut visualisasi. Laki-laki membayangkan perempuan yang ideal, cantik seperti apa. Ternyata bukan hanya fisiknya. Cantik kalau dia kasar, laki-laki nggak tertarik. Maka bidadari itu dia lembut, melayani gitu. Dan nikmat paling besar yang satu, dua, tiga itu terkalahkan dengan nomor empat. Nikmat paling besar penduduk surga adalah kalau berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya sudah habis ya, saya cepat supaya nanti selesai. Penyambutan spesial kita belum bicara nanti. Penduduk neraka disambut saat masuk pintu neraka tertutup. Tapi kalau penduduk surga sampai di depan surga, pintu surganya terbuka. Itu gara-gara hanya beda satu huruf aja itu. Ya, itu pernah saya jelaskan juga. Karena waktu habis ya itu sekedar cuplikannya. Kemudian kalau penggambaran neraka, eh, nama-nama neraka banyak sekali. Nah ini saya mau masuk ke sini ya. Nah ini dia. Oh, kalau neraka kenapa susah digerakkan ya? Serem ya. Ya, jenis-jenis azab di dalam neraka itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Yang paling banyak itu dua. Adzabun alim, makanya saya nggak sebutkan ayatnya karena saking banyaknya takut nggak muat. Adzabun alim dan adzabun azim. Itu dua jenis azab yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Azab yang pedih dan azab yang sangat besar, dahsyat sekali. Nanti ada selain dua itu ada adzabun kabir, al-adzabul akbar, adzabun syadid, adzabun ghalid, adzaban nukra, ada adzaban sa'ada, ada adzabun muqim, adzabul khuldi, adzabun wasib, ada adzabun disebut muhin, azab yang menghinakan, ada adzabun muqim, ada su'ul azab, ada adzabun qarib, adzabun ghairu mardud, adzaban di'fa, kemudian ada adzabas samum dan seterusnya. Ini kenapa disebutkan dengan istilah-istilah ini supaya orang kebayang.